diakibatkan hacker gitu ya. Tiba-tiba di website tetangga gitu atau di sebelah muncul itu diekspos gitu. Kemudian orang melihat loh, kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Data-data bisa terekspos begitu saja gitu. Atau bahkan diperjualbelikan. Nah, jadi untuk menjaga hal tersebut, pemegang atau yang mengkoleksi ya, data-data tersebut benar-benar harus diaudit gitu ya, atau dibuatkan sistem keamanan ya yang canggih sehingga tidak mudah dibobol gitu ya. Nah, sebetulnya banyak ya namanya eh, peralatan atau perangkat atau hardware yang bisa mendeteksi ya. Itu biasanya namanya IDS, Intrusion Detection System ya, atau IPS ya, Intrusion Preventive System. Jadi memang secara hardware itu bisa sangat ketat, bahkan seorang hacker tidak bisa masuk ya. Begitu nyeken aja scanner ya, jadi si hacker itu pasti scan dulu ya, scan IP-nya bagaimana gitu, di scan IP ya. Nah, setelah di scan IP-nya itu sama IDS itu sistem akan terdeteksi ini ada anomali gitu atau ada penyusup. Nah, dia bisa terdeteksi. Bahkan sampai saat ini sudah dikembangkan ya IDS atau IPS yang berbasis AI gitu ya, seperti ini. Jadi sangat sulit gitu. Tapi bagaimana dengan orang dalam? Ya, orang dalam. Nah, orang dalam inilah yang mesti harus diamankan. Kenapa sih mesti diamankan orang dalam? Karena memang orang dalam itu adalah orang yang bisa ya, yang bisa atau yang sangat mudah ya, sangat mudah. Kenapa mudah? Contoh begini ya. Ada seorang admin ya yang menjaga atau karyawan yang menjaga sistem informasi penting itu, tiba-tiba ya laptopnya yang seharusnya digunakan untuk kerja nyatanya digunakan untuk download dan browsing kemanapun, yang akhirnya masuk malware. Malware masuk dan tidak terdeteksi oleh antivirus. Nah, disitulah data-data yang sangat penting seperti username, password dan lain sebagainya itu bisa diketahui sama hacker. Nah, ini yang paling berbahaya. Makanya yang namanya manusia itu tidak luput ya dari kesalahan gitu. Bisa aja nyimpen passwordnya di tempat sembarangan, membuat password tidak kuat dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang wajar karena memang titik terlemah ya dalam sistem keamanan informasi atau data itu adanya pada human error. Manusia titik terlemah karena perangkat sekarang sudah sudah dilengkapi dengan sistem yang sangat canggih gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu. Nah, terus bagaimana sih eh, di negara-negara lain gitu ya? Itu menjadi sangat penting gitu ya. Tidak seperti di Indonesia gitu. Coba lihat ya. Ini KTP aja sudah banyak di Google ya, bisa di search gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Ini karena memang ya contoh ya misalnya ada yang mau daftar nih. Daftar apa? Oh, daftar ISP provider. Ini Pak, untuk bukti saya foto ya. Coba pegang KTP-nya, saya akan foto ini sebagai bukti. Oke, disimpan kan di HP si salesnya itu. Nah, kemudian distorkanlah tuh data-datanya ke providernya. Tolong diaktifasi atau tolong di-create atau tolong dipasang. Nah, sudah kan? Datanya sudah, tapi data yang aslinya yang sama sales masih disimpan di HP sales kan. Nah,
Data sudah verifikasi dan akhirnya bisalah berinternetan gitu ya si user itu. Nah, si salesnya itu hilang HP-nya, tidak menggunakan password dan tidak menggunakan enkripsi. Data-data customer yang ada di sales itu pasti akan terbongkar, ya, dan bisa disebarluaskan. Ya. Itu salah satu contoh gitu. Nah, mengapa di negara lain ya, kayak kartu kredit, kemudian kesehatan, data pendidikan itu sangat penting karena begini. Di negara lain ya, kalau misalnya eh, tentang pendidikan, kesehatan itu jelas-jelas dikit gitu ya data-datanya. Kalau di Indonesia belum tentu ya. Ya contoh aja misalnya di UTB. Coba kalau mau daftar ya masukin aja data-datanya ke sistem informasi atau sistem PMB misalnya. Ya di create, ditunjukin gitu ya. Apa ditambahin data dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dia tidak pernah mengamankan atau tidak pernah diaudit. Sistemnya sih nggak apa-apa, jadi si hackernya pintar. Datanya dicolong, diambil, dikopas, dikopi gitu ya. Tapi sistemnya nggak diapa-apain, normal saja, nggak diganggu, nggak ada yang di delete, ya pokoknya nggak, aman aja. Mengapa? Karena memang kalau misalnya diganggu, pasti sudah ketahuan bahwa ini datanya jangan-jangan dihack. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak diketahui, aman-aman saja, yang punya sistem ya aman-aman aja, diam aja gitu. Enggak ada aman kok, padahal sudah dikopi. Nah, kalau sudah dikopi, kemudian dijual. Data mahasiswa itu bisa dijual? Bisa loh. Kenapa tidak? Ya, contoh misalnya, ada hacker masuk ke sistem informasi akademik, UTB misalnya. Kemudian datanya dikolek, kemudian dipindahin dan dijual oleh kompetitornya, pesaingnya. Dan setelah dijual gimana? Dia bisa dimanfaatkan. Meskipun tidak mengalami kerugian, tidak. Bisa saja, bisa saja mengalami kerugian finansial gitu ya. Ya, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu ya, ada beberapa sistem kepatuhan ya yang mesti harus dipatuhi dan dicermati gitu ya. Nah, jadi bentar, siapa yang masuk? Baru 16 orang ya. Nah, jadi eh, latar belakang ya adanya regulasi ya privacy data itu. Jadi di era digital saat ini data pribadi menjadi komoditas yang sangat berharga. Hmm. Organisasi dari berbagai sektor kesehatan, pendidikan, keuangan, dan e-commerce, penyimpanan dan mengelola informasi sensitif yang berkaitan dengan individu seperti nama lengkap, nomor identitas, ya, kemudian informasi keuangan, catatan medis, hingga preferensi perilaku online. Ya. Jadi coba eh, siapa yang belum pernah memasukkan data, ya, data pribadi ke e-commerce, ya, Shopee, Topee, dan lain sebagainya. Coba ada nggak? Pasti dimasukin datanya, ya, nomor telepon, ya, kemudian identitas alamat dan lain sebagainya itu harus dimasukkan. Nah, siapa yang mesti harus dilindungi? Pemegang itu. Jadi si e-commerce itu kan mengkoleksi data-data. Data-data itu harus di-keep benar-benar, tidak boleh ada yang keluar atau bahkan dicuri oleh orang lain. Kenapa? Resikonya ya. Misalnya, salah satu e-commerce ya, online shop tidak mengelola datanya dengan baik. Dia merasa aman, nyaman, padahal
hacker sudah masuk ke dalam, kemudian diambillah data pribadinya, kemudian dikasih ke kompetitornya, dijual. Kompetitornya akan melihat kan, tiba-tiba kok saya tidak daftar apa gitu, tidak daftar e-commerce atau online shop A gitu, tapi kenapa saya ditawari gitu. Nah, ini kan dari mana gitu. Atau beginilah yang sederhana. Kalau saya jalan ya kemana gitu, tiba-tiba ada SMS, ini nih McD berapa doh. Saya perasaan nggak pernah gitu ya ngasih ngasih HP gitu. Ya karena nomor kita disebar gitu ya. Contoh misalnya ini ada undian, undian apa? Nah, masukin nomor teleponnya, undian. Ya. Setelah undian, ya, kemudian ada tuh orang lain ngasih iklan. Ini Pak, kalau mau beli mobil gini, dari mana itu? Pak, ini Pak kalau mau nawarin ini nih, pinjaman uang gini, dari mana itu? Kalau bukan akibat dari kebocoran. Jadi meningkatnya volume data yang dikumpulkan juga diiringi dengan meningkatnya resiko keamanan. Ya. Jadi ada resiko keamanan. Insiden pelanggaran data breach gitu ya, penyalahgunaan informasi pribadi serta pencurian identitas menjadi semakin umum dan merugikan baik secara individu maupun organisasi. Oleh karena itu, regulasi dan standar yang mengatur perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Ya, sebagai bentuk perlindungan hak privasi individu dan bertanggung jawab ya, organisasi harus bertanggung jawab sebagai pengelola data. Ya. Jangan sampai si pengelola data malah dijual juga gitu ya. Ini misalnya saya punya e-commerce A gitu, datanya banyak, saya jual juga lah. Nah, itu tidak boleh gitu. Nah, memang ada beberapa regulasi penting yang muncul sebagai respon atas kebutuhan keamanan ini. Itu yang namanya HIPAA. Nah, HIPAA ini ya, eh, untuk melindungi data kesehatan. Kemudian ada FERPA untuk data pendidikan. Kemudian ada PCI DSS. Jadi data transaksi kartu pembayaran. Nah, jadi begini, ini sebetulnya yang ini salah satu aja gitu ya. Masih banyak kepatuhan-kepatuhan yang lain gitu. Jadi ada data kesehatan, ya, kemudian data pendidikan, kemudian transaksi kartu pembayaran. Jadi kartu-kartu tuh, misalnya kartu kredit, kemudian apa? Sekarang kan ada dompet digital gitu ya. Nah, Nah, masing-masing regulasi tersebut memiliki tujuan ruang lingkup dan mekanisme kepatuhan yang spesifik gitu. Namun semua menekankan pentingnya kerahasiaan, ya, integritas dan ketersediaan. Nah, jadi kepatuhan terhadap regulasi keamanan data bukan hanya kewajiban hukum, ya, melainkan juga strategi penting dalam membangun kepercayaan pelanggan dan reputasi organisasi. Contoh misalnya eh, data kesehatan aja dulu. Data kesehatan itu kenapa sih mesti harus di-keep ya? Harus diamankan ya. Si pengelola data berkewajiban mengamankan ya. Tapi nyatanya untuk masuk ke rumah sakit itu data kan diinput ya, data diinput. Kalau ada sudah ada datanya, paling nanti ya nggak usah daftar lagi gitu ya. Jadi datanya sudah diinput di dalam sistem gitu ya. Nah, kemudian ada orang dalam yang diam-diam menjual data ya. Kemudian digunakan untuk apa sih data kesehatan? Contoh misalnya, kenapa sih mesti data kesehatan itu diamankan? Karena memang begini, kalau misalnya ya ada lawan politik, kemudian salah seorang lawan politiknya itu terdeteksi atau masuk ke rumah sakit jiwa, nah itu bahaya. Jadi bisa dijadikan ya ini ya
menjelek-jelekan gitu ya. Terus apalagi sih bahayanya? Kalau misalnya seseorang misalnya kena penyakit apa A gitu ya, atau jantung atau apa. Kemudian ada nomor teleponnya, dia telepon dari luar. Mula-mula WA gitu. Ini kalau mau ini nih, mau makan apa obat jantung atau apa gitu ya. Ini ada yang lebih murah. Kok bisa-bisanya gitu? Dia tahu nomor telepon gitu. Tahu lagi penyakitnya kan? Seperti itu. Belum ada penyakit-penyakit yang memang malu gitu ya, malu disebutkan gitu, seperti HIV gitu ya. Itu kan malu ya. Nah, kemudian tiba-tiba, oh si itu mah HIV. Nah, itu kan bahaya gitu. Nah, jadi eh, di luar negeri kalau misalnya apa bisa didenda gitu ya, apabila melakukan pelanggarannya. Kemudian bisa tadi kan reputasi ya, ya. Jadi kalau misalnya eh, tiba-tiba rumah sakit mengumumkan atau ada kebocoran data, ya itu apa reputasinya dipertaruhkan gitu. Kehilangan kepercayaan dan lain sebagainya. Masih banyak lah. Kemudian tindakan apa gugatan misalnya, ada yang menggugat gitu. Misalnya begini, tiba-tiba kok nama saya ada di dark web misalkan. Oh, kok ada nama saya? Mau bisa dituntut itu organisasinya gitu. Nah, itu berarti kan benar-benar di apa diamankan gitu. Nah, kemudian jadi di negara lain ya kenapa ada yang namanya undang-undang ya, ya undang-undang federal di Amerika Serikat ya yang disahkan pada tahun 1996. Jadi tujuan awal dari HIPAA ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem layanan kesehatan. Jadi kalau di negara lain ya layanan kesehatan tinggal melihat kartu ID-nya udah langsung datanya ada ya. Diagnosisnya yang pernah dilakukan apa gitu dan lain sebagainya itu sudah digitalisasi. Tapi mereka aware gitu ya bagaimana mengamankannya. Nah, kalau di Indonesia kan oh ikut digitalisasi digitalis tapi keamanannya belum diperhitungkan gitu. Sehingga banyak kebocoran-kebocoran ya seperti EKTP dan lain sebagainya. Dan ini memang mungkin sangat ini sangat apa? Sangat sangat susah sekali gitu ya. Kalau dulu ya KTP itu sama kakak itu bebas loh. Ya. Jadi kalau misalnya nih mau apa mau daftar silakan fotokopi KTP-nya bebas kan dulu. Kemudian mana fotokopi kakaknya bebas karena dulu ya. Kemudian sekarang digitalisasi salah berarti bukan ada salah ya tapi kurang tepat gitu ya. Harusnya eh, ini kalau misalnya ada yang minta KTP dipotokopi atau kakak dipotokopi harusnya tidak boleh gitu karena ini sudah digital jadi harus harus benar-benar tidak ada yang namanya fotokopi. Nah, kenapa mesti harus difotokopi ya karena dari awalnya seperti itu gitu. Sesudah digitalkan tapi tetap masih gitu. Coba mahasiswa ini siapa yang tidak daftar dengan memasukkan N apa nomor induk KTP, nomor KTP pada saat daftar ke UTB pasti diminta alamatnya juga pasti, nomor yang bisa dihubungi pasti, bahkan gaji orang tuanya juga disuruh diupload mungkin ya, tapi saya nggak tahu dia sendiri. Ya. Ini akan menyebabkan bumerang atau apa menjadi apa ya menjadi sangat krusial gitu jika si data itu tidak diamankan. Apalagi dengan cara memfotokopinya. Kalau sudah difotokopi, ya sudah.
Contoh ya misalnya, kenapa di fotokopi tidak boleh memfotokopi kartu identitas? Contoh ya misalnya, salah seorang ya sudah menghubungi atau koordinasi atau dikompromikan seorang tukang fotokopi. Mas fotokopi nanti kalau ada yang fotokopi kakak atau KTP, tolong ya digandakan. Kalau misalnya seseorang mau ngopi KTP atau kakak satu, jadi dua. Yang satunya keep sama mas. Nanti saya beli. Nah, coba kalau begitu kan. Terus apa dasarnya dia mengumpulkan KTP dan kakak? Oh, ternyata pada saat waktu itu Kominfo menerapkan karena banyaknya penipuan lewat telepon, makanya seseorang yang ingin mendaftar atau mempunyai kartu nomor telepon ya, JSM, itu harus ada kombinasi kakak sama nik, kombinasi KTP sama nik kakaknya. Makanya ada beberapa di teller-teller atau di tukang isi pulsa gitu. Mas saya nggak punya nih kakaknya di rumah. Oh sudah nggak apa-apa sama saya. Nah, dia punya data. Coba-coba. Nah, jadi seperti itu. Mohon maaf sampai jam berapa? Sampai jam 7 Bapak. Sampai pukul 7, Pak. Pukul 7. Ini masih setengah jam ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih eh, banyak ya di negara-negara lain itu eh, data-data pribadi ya, itu benar-benar di-keep gitu ya. Sedangkan di negara-negara lain ada juga yang terbiasa ya nggak ada apa-apa gitu. Ini karena memang negara-negara seperti Indonesia itu kan baru menuju digitalisasi. Jadi banyak kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa yang mau yang mau eh, skripsi gitu ya, pasti judulnya teh eh, membuat web akademik dan lain sebagainya. Tuh, kemudian saya tanya kenapa membuat web? Ya, karena waktu saya wawancara di perusahaan tersebut, dia itu perusahaan itu atau institusi itu masih manual. Berarti perlu digitalisasi gitu. Hampir semuanya. Yang namanya di universitas itu sudah hampir semua universitas sudah digital, ya. Sudah bisa diakses di mana-mana, bisa melakukan pembelajaran jarak jauh, dan sistem keuangan sudah digital, sudah menggunakan aplikasi. Beda dengan SMP dan SD atau TK. Meskipun pada kenyataan ada juga TK yang sudah menerapkan sistem informasi itu. Nah, ini kenapa? Ya, tujuannya memudahkan. Contoh misalnya, kenapa sih saya menggunakan mobile banking, kok internet banking sudah tidak jalan? Dulu pertama internet banking, kemudian langsung sekarang ke mobile banking. Katanya menjadi lebih mudah. Oh iya betul. Internet banking itu yang saya pernah coba dan yang pernah saya lakukan itu harus membawa token. Token itu harus dibawa. Kenapa mesti harus dibawa token? Karena kalau mau transfer harus masukin 4 digit atau 6 digit dari token tersebut. Tapi adakah pencurian seperti sekarang? Kok ada yang namanya pemegang ATM dan lain sebagainya? Itu kok bisa hilang puluhan juta gitu. Coba kalau misalnya katakanlah internet banking ya. Kalau misalnya ada eh, aplikasi atau malware yang bisa nge-remote HP, kemudian karena internet banking itu mungkin kalau mau transfer ya dia remote gitu, kemudian mau transfer harus minta kan token ringnya.
apa tokennya. Jadi nggak bisa, hanya bisa melihat aja ya nggak apa-apa lah melihat aja. Tapi sekarang tidak. Ya. Begitu diklik ada verifikasi, dia bisa melihat verifikasinya ke HP tersebut. Makanya ke depannya yang namanya apa zero trust gitu ya. Jadi zero trust itu hampir semua tidak tidak dipercayai. Jadi zero trust itu prinsipnya tidak mempercayai siapapun. Contoh misalnya, begitu orang dalam saya STB, begitu masuk ke e-learning, padahal saya udah jelas kan STB itu atau UTB, dia selalu verifikasi gitu. Apakah benar ini dosen ini bisa masuk e-learning? Dia konfirmasi, konfirmasi ke siapa gitu. Kebayangin, mungkin nanti ada beberapa perangkat gitu, verifikasi, ya, verifikasi misalnya nih eh, dalam salah satu penerapan zero trust ya, kalau misalnya saya mau transfer uang, masukkan kode dari perangkat lain, bukan perangkat ini, perangkat lain. Ya saya harus punya dua berarti perangkatnya. Oh ini ada nih, coba masukin kodenya. Karena saya punya perangkatnya dua, jadi perangkat yang pertama, perangkat yang kedua verifikasi, masuk. Ditanya lagi, coba masukkan apakah benar, coba masukkan apakah benar ini pemiliknya. Masukin kode berikutnya dari device atau perangkat ketiga. Memang aman sih. Eh, kalau mau apa mau membobol gitu hacker lewat apa remote itu, berarti tiga HP itu harus di hack apa di apa namanya dihack gitu. Ya, memang tapi jadi ribet gitu. Masa saya mau bawa perangkat banyak gitu. Terus apa bedanya dengan token? Ya, kalau dengan token kan ya masih lebih lebih aman gitu. Tapi meskipun lebih aman, tapi tetap saja ya banyak yang kecolongan karena kehipnotis ya. Bisa aja kan dihipnotis ya seperti itu. Tapi mungkin yang terhipnotis akan lebih kecil ya daripada yang diremote oleh hacker gitu. Nah, jadi pelajaran sekarang itu sebetulnya cuma sedikit nih. Jadi ada yang namanya apa? Eh, ini kan masalah kepatuhan saja ya. Jadi ada beberapa ya apa beberapa data gitu ya yang harus diperhatikan yaitu masalah kesehatan. Jadi kenapa data kesehatan itu sangat penting dan harus di-keep atau harus dirahasiakan gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kesehatan contoh-contohnya yang tadi ya karena sensitif gitu ya. Orang disebut penyakit gangguan jiwa kan gak mau gitu ya seperti itu. Atau karena malu gitu ya dia punya penyakit HIV dan lain sebagainya gitu itu salah satu kesehatan. Kemudian karena dia tahu mungkin punya penyakit tertentu, tiba-tiba ada yang nge-WA gitu ya, loh bener nih saya penyakit ini nih bener, dikasih obat harganya murah, ya dia bisa seperti itu ya. Atau bisa jadi apa di kesehatan itu bisa terjadi kalau misalnya ya sistem informasinya diacak-acak gitu ya, nanti hasil diagnosis seseorang pasien itu bisa berantakan gitu, yang harusnya dulu diagnosisnya ini tapi dia dirubah gitu ya. Tapi apakah kita akan berlanjut, ya sudahlah nggak usah pakai digitalisasi gitu ya, nggak sudah nggak juga gitu, mau ke zaman batu lagi gitu kan nggak mungkin gitu. Karena salah satu pembelajaran ini ya, e-learning ini gara-gara COVID gitu ya. Setelah COVID ada gitu, mulailah pembelajaran secara e-learning gitu ya. Yang dulunya hampir sangat tidak diperbolehkan. Saya masih waktu itu mengajukan pembelajaran jarak jauh tapi tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena tidak sesuai dengan kurikulum. Tapi setelah COVID justru dibebaskan gitu. Sehingga sekarang
banyak kampus-kampus yang menggunakan eh, sistemnya online gitu ya. Yang waktu itu yang pernah ya itu biasa apa universitas terbuka ya, UT gitu. Jadi jarak jauh gitu ya seperti itu. Tapi sekarang sudah ada Zoom dan lain sebagainya berkembang sehingga sampai sekarang bisa bertahan. Ya. Apakah ini juga terjadi apa akan terjadi apa namanya pencurian data dan sebagainya? Bisa jadi ya. Masuk e-learning gitu ya. Tapi mungkin tidak apa tidak uang sih atau kerugian uang. Tapi secara langsung gitu ya. Misalnya ini ada event atau ada apa ajang gitu ya pembelajaran eh, materi A dan ini mahal gitu ya. Misalnya seperti eh, apa security training dan lain sebagainya itu kan bayarnya mahal 8 juta 10 juta gitu. Kemudian lewat Zoom. Kemudian ada yang penyusup gitu, penyusup ya. Temannya ngasih ini masuk aja. Saya juga mau masuk. Bisa aja seperti itu. Karena memang itu policy dari kita gitu. Jadi siapapun yang masuk boleh gitu. Tapi kalau saya harus di allow dulu, baru bisa masuk gitu. Seperti itu. Jadi ini masalah kesehatan, kemudian masalah pendidikan ya. Pendidikan kenapa pendidikan mesti harus di apa di keep gitu ya atau dirahasiakan atau ya tidak boleh sembarang. Karena negara lain ya, di negara lain itu kalau misalnya kita dapat beasiswa dari luar negeri ya itu kalau tunjukin kartu itu sudah otomatis itu uang saku sudah masuk gitu kemudian apalagi penginapan dan lain sebagainya itu semuanya sudah diakumulasikan dan tinggal ditarik ya. Jadi si kartunya itu bisa digunakan sebagai ATM gitu ya. Nah itu memudahkan kita tapi ya kembali lagi gitu. Semakin mudah kita melakukan akses itu semakin ini semakin apa security harus diamankan gitu. Jadi memang keamanan data-data sensitif itu sangat sangat krusial gitu. Tidak seperti di Indonesia gitu. KTP ya dilihat aja. Apalagi nomor telepon ya dikasih aja lah nggak apa-apa. Ya. Tapi sekarang seperti saya gitu. Kalau tidak ada nama di HP saya, ya pasti dijamin saya tidak akan angkat dan tidak akan jawab, ya. Kalau tidak menunjukkan identitasnya. Contoh misalnya, ada mahasiswa saya, Pak, ini Pak kalau tes ini kapan ya? Saya bingung gitu. Ini siapa? Dari universitas mana? Ya, karena saya tidak pernah menyimpan semua data-data mahasiswa saya gitu. Kecuali KM saja saya save. Makanya kalau misalnya mau ngobrol atau ya silahkan identitasnya dulu gitu. Ini hampir semua dosen seperti itu. Tidak mungkin dosen ya ada 50 mahasiswa nih. Satu kelas 50. Dia dimasukin si A, si B, si C. Nggak ada kerjaan gitu. Hambur-hambur memori gitu. Tapi kalau mahasiswa mungkin bisa ngeset punya saya. Ya. Banyak mahasiswa ngeset punya saya gitu. Karena dosennya satu. Gitu. Ini kebalik mahasiswanya satu. Nah, itu juga menjadi apa ya? Menjadi menjadi apa ya namanya? Jadi kenapa kita diekspos gitu ya? Nomor telepon, telepon kenapa diekspos? Hmm. Kemudian ada beberapa orang ya, dia mengeksposnya pribadi. Jadi kalau misalnya nih, saya mau ke bank, cepret gitu.
namanya apa status ya, status ini saya lagi di bank. Ya. Kemudian bawa uangnya juga di statuskan, jepret gitu. Uh, orang kan bisa melihat, statusnya bagus juga nih. Dia ternyata di bank. Oh, uangnya banyak. Barusan baru ngambil tuh uangnya. Oh, nah itu sangat berbahaya gitu ya. Jadi data-data pribadi itu sebetulnya ada yang ngehack, ada yang apa, orang admin dalam yang membongkar atau mengekspos, tetapi bisa juga diri sendiri yang punya data gitu ya. Tiba-tiba nih saya nih mau posting di mana nih, cepet gitu ya, cepet. Nah, saya kebetulan kendaraannya pakai Ferrari gitu. Cepet. Tapi kan ada nomor tuh, di Ferrari itu ada nomor ini ya. Ada nomor, kemudian nomornya di save di dicari tuh di apa, di Sabara kalau dulu mah. Pajaknya sekian, wah berarti ini orang kaya, atau uh nggak pernah bayar pajak gitu ya, seperti itu sebetulnya data menjadi sensitif gitu ya. Apalagi menggembor-gemborkan kekayaan ya. Yang harusnya kekayaan itu dikit, tapi kan sekarang kalau tidak, wah gitu ya, perasaannya tuh gatal gitu ya. Pingin aja gitu ya. Saya di mana di Kabah misalnya jepret gitu. Ini saya lagi sholat jepret. Ini saya lagi football jepret. Nanti ada beberapa di sosmed itu akan mengumpulkan, ada beberapa pengumpul data ya. Nanti akan disimulasikan tuh ya. Oh, ini dia posting di sini. Oh, di sini. Oh, ternyata rumahnya di sini. Oh, dia ternyata orang kaya gitu. Mulai dia melihat-melihat. Oh, mulai akunnya di ini, dihack dan lain sebagainya. Padahal ada tuh aturan mainnya ya. Jadi di sosmed itu sudah tercantum tuh, apakah data mau diekspos mau tidak gitu ya. Nomor telepon mau diekspos mau tidak, ada tuh pengaturannya. Tapi yang namanya manusia begitu langganan nggak pernah dibaca itu. Misalnya saya mau mempunyai Facebook itu, Facebooknya itu tidak ada lah kredensial atau apa gitu, tidak ada. Pokoknya saya mau Facebook udah jalan-jalan, mau Twitter oke. Hmm. Mau WA juga oke gitu. Install yes yes aja. Padahal di situ ada term and condition gitu. Data ini akan saya keep misalkan ya, di dalam satu aplikasi. Kita mau memasang aplikasi A. Kemudian ada term and condition ya. Memang bahasa Inggris ya, yang isinya data ini akan saya keep dan saya digunakan untuk iklan ya, atau disebar ya ke pihak ketiga. Yes aja, ya sudah. Ya. Karena tidak baca gitu. Begitu yes yes segala macam, ya sudah terekspos lah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mohon hati-hatilah untuk data-data sensitif yang tidak perlu lah gitu ya. Ya jangan diekspos ya. Kemudian periksa daftar-daftar daftar-daftar kredensial atau settingan-settingan ya di medsos itu, mana yang bisa dilihat oleh orang lain, mana yang tidak gitu. Jangan sampai terbuka semuanya gitu. Nah, gitu. Kemarin tugas sudah dikumpulin belum ke KM? Sudah Pak Reva sudah ngirim link drive-nya di grup. Oke, sudah semuanya ya. Kapan UTS sih? UAS-nya? Wah, di tanggal 22 Juli. 25 Juni. Juli. Juli kali ya? UAS tuh ada di tanggal 22 Juli. 22 Juli ya, masih lama ya. Baik, ada pertanyaan nggak? Hmm? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tanya ya. Eh, Kenapa banyak ya di antara kita atau termasuk saya lah
menggunakan window bajakan? Kenapa masih banyak? Coba ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Oh, silakan, coba. Tadi pertanyaan kan kenapa masih banyak yang memakai window bajakan ya, Pak? Nah, Karena kan fitur-fiturnya itu banyak yang terbuka gitu, Pak. Salah satunya itu mungkin kenapa? banyak fitur yang terbuka, Pak. Nggak seperti yang apa biasa mungkin. Terus window bajakan kan tidak perlu bayar gitu, Pak. Mm-mm. Nah, itu kenapa coba? Hmm? Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang begini, ya. Jadi window bajakan itu kenapa masih banyak orang ya? Karena memang eh, bukan nggak mampu ya, karena memang tidak aware gitu dengan apa eh, malware dan lain sebagainya gitu. Contoh misalnya begini, saya mendownload ya, mendownload Windows. Wah, ternyata harus ada crack-an. Crack-annya kan diinstal kan, crack-nya diinstal. Setelah diinstal ternyata si crack-an itu mengandung malware. Nah, itu berbahaya sekali ini. Nah, salah satunya itu ya. Nah, kemudian eh, mahal gitu ya, bener gak? Mahal sekali gitu. Mahal sekali untuk orang Indonesia mungkin sangat mahal. Termasuk saya juga, saya mikir-mikir gitu kalau mau beli gitu. Tapi karena laptop sudah langsung ada bawaannya gitu ya. Jadi pada saat beli sudah license gitu ya. Ya sudahlah, jadi tidak terasa gitu seperti itu. Tapi banyak apa window-window bajakan ya yang apa yang asal asal install atau download ya krekannya yang menyebabkan apa malware masuk kemudian terinstall kemudian dia sering mengakses data-data sensitif ya data-data penting nah itu lebih celaka lagi gitu. Nah makanya ya untuk mengakses data-data penting gunakanlah window yang berbayar gitu. Nah window yang berbayar itu mungkin security-nya sudah bagus gitu ya seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih ada beberapa apa peminjaman online gitu ya? Peminjaman online itu kok tidak usah banyak verifikasi gitu ya. Yang penting KTP sama orangnya dipoto seperti itu. Nah, kok bisa begitu? Karena memang ada regulasi gitu. Tidak adanya regulasi kemudian hanya menjebak gitu ya. Banyak jebakan-jebakan supaya ya itu terjerat gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Nggak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.